Syahrini memang merupakan artis trendsetter abad ini. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, penampilannya selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Soimah misalnya, komedian yang memiliki gaya nyablak ini pun kerap disebut-sebut sebagai duplikat Syahrini dalam hal berpenampilan lantaran kerap mengenakan bulu mata palsu anti badai mirip Syahrini. Asal tahu saja, bulu mata anti badai ini merupakan salah satu ciri khas dandanan yang dimiliki Syahrini. Pertikaian DP dan Juppe terjadi di lokasi syuting sebuah film layar lebar. Di tengah proses syuting, DP dan Juppe tiba-tiba berubah bak dua macan betina yang saling menyerang. Kulit pipi kanan Dewi Persik terluka. Tak terima dengan tindakan Juppe, Dewi Persik membalas. Juppe beralasan melakukan adegan perkelahian tersebut sesuai skenario. Namun menurut Dewi Persik, apa yang dilakukan Juppe justru bertolak belakang dengan jalan cerita. Justru dirinya lah yang seharusnya menjatuhkan Juppe ke tanah dalam cerita film tersebut. 2 minggu lalu, dalam sidang versi pertama, di mana Dewi Persik sebagai pelapor dan Juppe sebagai terlapor, Julia Perez sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Juppe tentu saja tidak terima, ia langsung mengajukan banding. Saya masih berharap kebenaran itu terungkap dan saya masih menunggu proses banding nanti, dan ya saya minta doanya aja semuanya itu indah pada waktunya. Gak apa-apa, banding-bandingin sudah. Jadi 6 bulan percobaan untuk Yuli Rahmawati atau Julia Perez, 6 bulan percobaan, 6 bulan penjara, 3 bulan percobaan. Saya tidak sembarangan ngomong. Ya, tapi nggak di penjara kan, Bang? Nggak di penjara. Itu masa percobaan. Dia masa percobaan, artinya di bawah pengawasan pengadilan. Kini bola ada di tangan Juppe. Dalam persidangan versi kedua ini keadaan berbalik. Juppe sebagai pelapor, sementara DP sebagai terdakwa. Di sini kesempatan Juppe untuk memberikan argumen bahwa yang bersalah dalam kasus tersebut adalah Dewi Persik terbuka lebar-lebar. Sayangnya bukan Juppe tertawa, justru DP lah yang sumringah, sementara Juppe berlinang air mata. Buat saya optimis itu penting, dan saya tetap dengan prinsip saya. Dalam arti kalau memang saya salah, saya siap untuk mengakui kesalahan saya. Tapi kalau memang saya benar, ya saya siap untuk memegang prinsip saya. Salah ataupun tidak, selama diri saya memang merasa tidak pernah mencelakai seseorang terlebih dahulu, saya yakin segala sesuatunya pasti akan teratasi dan akan mendapatkan jawabannya. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum masuk ke persidangan, Julia Perez dan Dewi Persik sudah menggelar perdamaian, bahkan sampai 2 kali. Semuanya diakhiri dengan jabat tangan dan pelukan. Namun siapa yang menyangka kalau semua itu hanyalah sebuah drama. Perdamaian sesungguhnya nyatanya tak pernah terwujud. Saya susah jawab itu karena kalau ditanya kenapa ini sampai ke pengadilan, kejadian begitu cepat. Saya sudah dijadikan tersangka sebelum saya dijadikan saksi. Saya harus mengikuti proses hukum di Indonesia. Jadi ya sekarang saya berada di sini, Pak. Saya berada di pengadilan ini dan saya sekarang berada di kursi sebagai saksi, dan pada saat itu juga 2 minggu yang lalu ya, Bang. 2 minggu yang lalu saya dijatuhkan hukuman 6 bulan percobaan. Saya lihat dia nangis aja, saya nggak bisa lihat orang nangis. Saya langsung, aduh kenapa nangis lagi sih? Saya tuh nggak bisa, yang tadinya saya udah mau jadi lihat orang nangis saya jadi. Ketika Juppe dan DP sibuk berargumen di pengadilan, Syahrini justru kian sibuk memoles penampilannya. Sebagai artis trendsetter, Syahrini memang selalu ingin tampil cantik dan menawan. Saking kuatnya hasrat untuk tampil sempurna, Syahrini bahkan harus rela kakinya tertusuk paku dari sepatu yang ia kenakan. Seperti apa suka duka Syahrini membangun image wanita sempurna? Tak bisa disangkal, Syahrini adalah artis trendsetter yang penampilannya selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, Syahrini memang punya daya tarik yang kuat. Namun sayangnya, baru-baru ini Syahrini harus mengalami nasib yang apes. Gara-gara menggunakan sepatu high heels, kaki Syahrini tertusuk paku.
Syahrini terluka, dinding kaki kanannya berdarah. Luka kecil yang membuatnya meringis kesakitan itu lantaran tertusuk paku aksesoris sepatu high heels miliknya yang teramat runcing. Kala itu, Syahrini berniat ingin menumpangi kaki kanannya ke kaki sebelah kiri. Namun naas, belum kaki itu tertumpang, ia justru dikejutkan dengan tusukan aksesoris paku yang menempel di sepatunya tersebut. Aduh, jangan dibuka, Mbak. Ya, ini dia penyebabnya. Ini yang sabasnya. Aduh, Mbak perih. Kena sepatu, Mas. Tangan saya kan saya mau tumpang kaki. Awalnya mau tumpang kaki. Nyenggol kulit ini, dinding kulit kaki. Perih. Meski telah melukai dirinya, namun Syahrini mengaku senang mengenakan sepatu berhak 17 cm dan berwarna merah itu. Ia pun berjanji akan selalu berhati-hati dan hanya mengenakan sepatu runcingnya itu kala tengah di atas panggung. Ininya nih runcing nih. Ini nih. Jadi yang kena saya beginiannya nih. Gesek kulit kan ini tuh ini. Tapi 17 cm. Sebelah kiri juga 3 nih. Semalam berdarah. Sebelah kiri. Sekarang sebelah kanan 1 nih. Tapi kanan kiri nih. Kanan kiri nih. Ini sepatu emang harus di atas panggung aja, turun panggung udah deh nggak usah dipakai. Syahrini memang merupakan artis trendsetter abad ini. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, penampilannya selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Soimah misalnya, komedian yang memiliki gaya nyablak ini pun kerap disebut-sebut sebagai duplikat Syahrini dalam hal berpenampilan lantaran kerap mengenakan bulu mata palsu anti badai mirip Syahrini. Asal tahu saja, bulu mata anti badai ini merupakan salah satu ciri khas dandanan yang dimiliki Syahrini. Kalau aku senang, cuman mungkin Syahrini-nya yang nggak senang. Masa Syahrini disama-samain sama Soimah? Ya, kasihan Syahrini dong. Kalau aku ya alhamdulillah. Kalau aku ya senang. Maaf loh Jeng Syahrini, itu orang-orang itu yang ini. Tapi kalau aku sih senang. Kalau sampean nggak senang ya maaf. Orang kadang-kadang manggil, Syahrini. Kalau aku sih beda ya, alhamdulillah ya. Kalau aku sih senang-senang aja. Emang kadang-kadang aku senang bercanda gitu. Aku nggak tahu apanya sih yang mirip, enggak. Kasihan Syahrini kali. Ada bulu mata anti badai, aku juga ada bulu mata antiseptik ya. Tidak hanya bulu mata anti badainya saja, Soimah pun rupanya begitu fasih memperagakan gaya tarian Syahrini di atas panggung saat tengah melantunkan lagu Tobatlah Tobat. Wahai sahabat, jangan sampai kau Pertama cantik itu pasti, terus glamor ya, fashionnya memang luar biasa, aksesorisnya bagus-bagus, gemerlap-gemerlap. Terus sesuatu yang diucapin juga jadi tren, kayak alhamdulillah ya, subhanallah ya, sesuatu gitu ya. Jadi bisa buat bahan aku lawakan juga, makasih dikasih bahan ya. Terus baju-baju yang dipakai juga jadi trend center, apa rambutnya segala macam. Sekarang juga katanya dia baru-baru sekretaris yang model-model begitu kan. Ya, Syahrini memang telah menjadi sesuatu. Gaya bicara, penampilan, hingga bahkan dandanannya nyatanya selalu menjadi trendsetter di kalangan masyarakat. Dan ketika ucapan Alhamdulillah, sesuatu, serta Subhanallah telah menyebar ke seantero jagat negeri ini, Syahrini justru memiliki kalimat khas baru, yakni sesaat, oke, bye, yang akan menjadi trendsetter ucapan terbaru ala Syahrini.
Awalnya tuh kan aku tuh orangnya lelet gitu ya, aku tuh serba perfeksionis gitu. Membuat bulu mata lama, apa nggak bisa instan seperti orang cet 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 beres gitu. Manajerku kan adikku tuh udah terkenal sekali, dia tuh strength banget kan ya. Maksudnya